Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah minggu online GKI Prambanan. Bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 11 Juli 2021 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita akan pujikan pujian NKB 3 bait yang pertama dan ketiga. Terpujilah Allah. Besar begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita berasal dari Tuhan sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mendengar adalah bagian dari komunikasi. Dengan mendengarkan, kita dapat mengenal siapa yang berbicara pada kita. Dapat berinteraksi, dan dengan mendengar kita bukan hanya mendengarkan kabar baik semata, namun dapat meneruskan berita baik itu pada sesama. Bukankah sebagai orang percaya kita diminta untuk menyuarakan kabar baik? Mendengarlah dengan baik firman kebenaran. Ketika kita percaya,
maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk memuliakannya. Mari kita menyanyikan PKJ 277 bait yang pertama dan kedua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan banyak bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Marilah jemaat kita datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kasih dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Seringkali kami berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Bapa, apapun kesalahan yang kami tutupi, tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kiranya Bapa, Engkau sudilah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hapuskanlah segala kesalahan dan dosa pelanggaran kami yang Bapa. Ubahlah hidup kami menjadi baru yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Bapa doa pengakuan dosa kami panjatkan di dalam nama Yesus yang Maha Kasih, Maha Pengampun. Amin. Mari jemaat, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 baitnya yang pertama dan keempat. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pun
Jemaat diundang bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Wahyu 3 ayat ketiga yang demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat, bersama-sama kita akan mengangkat pujian dari NKB nomor 116, baitnya yang pertama dan ketiga. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin percaya dan selalu memegang kebenaran sabda-Mu. Kami tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mendapatkan bahagia yang penuh. Walaupun saat ini kami mungkin sedang mengalami berbagai macam persoalan dan pencobaan. Mungkin ada beban yang membuat kami sedih ataupun hati kami terasa pedih. Tetapi Tuhan, Engkau menjamin berkat-Mu di dalam kami. Khususnya bagi kami yang dengan tulus dan setia berpegang kepada sabda Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya pada Tuhan. Bahkan pada saat ini, hati kami, pikiran kami, waktu, bahkan tubuh kami serahkan pada Tuhan, supaya Tuhan penuhi dengan kebenaran sabda-Mu yang benar dan ajaib. Biarlah di tengah ketegangan kehidupan yang saat ini sedang kami alami, kami mendapatkan keteduhan dari Tuhan, dan firman-Mu menjadi pegangan bagi kami di dalam mengarungi gelombang kehidupan kami saat ini. Kami serahkan waktu kami kepada Tuhan, biarlah juga hati dan pikiran kami Tuhan isi, dan Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan bagi kami, supaya mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh berjuang untuk melakukan kebenaran sabda-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal 6 ayat 14 sampai 29. Markus pasal 6
ayat 14-29 yang berbunyi demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya pada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah dari kita mendengar kata-kata bijak yang mengatakan demikian? Jangan membuat keputusan ketika sedang marah. Dan jangan membuat janji ketika sedang senang. Kalau marah, jangan mengambil keputusan apapun. Tapi kalau sedang senang, sedang bahagia, jangan membuat janji apapun. Kenapa tidak boleh? Karena ketika kita sedang marah, itu kepala dan hati kita itu kan rasanya panas. Kita emosi. Oleh sebab itu kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil bisa jadi tidak tepat. Gegabah gitu ya. Jadi wah karena marah aja, karena emosi, sudahlah keputusannya ini sudah gitu ya. Atau kenapa kita jangan membuat janji ketika kita sedang senang atau gembira, karena kalau kita sedang senang dan gembira itu dunia terasa indah. Segala sesuatu terasa menyenangkan.
maka kita fokus pada rasa yang menyenangkan, membuat hati kita melambung gitu ya. Kemudian janji yang kita ucapkan itu hanya imbas dari rasa gembira, terlalu senang yang meluap. Nah, ketika marah ataupun ketika senang itu sama saja. Keputusan atau janji yang kita bikin, jangan-jangan itu hanya sebuah keputusan yang tergesa-gesa, kemudian di akhir akan menimbulkan sesal. Misalnya, ketika kita sedang marah dengan orang tua kita atau dengan anak kita, kemudian ada yang mengatakan, sudah tidak tak anggap lagi seperti anakku, ya. Ada istilah orang Jawa, ilang-ilangan dok siji rapopo gitu ya. Padahal itu kan hal yang tidak baik, tidak boleh dilakukan. Sedang marah atau anak-anak merasa kecewa kepada orang tua, kemudian mengatakan, kenapa aku harus punya orang tua seperti ini, gitu ya. Padahal tidak boleh. Seperti apapun itu adalah orang tua kita. Seperti apapun itu adalah anak-anak kita. Atau ketika dalam relasi kemudian kita mengatakan tidak mau berhubungan lagi. Kalau daun nggak mau nyobek, kalau air nggak mau nawu, nggak mau pegang gitu ya, sudah mau putus hubungan. Ketika kita marah, kita mengambil keputusan yang salah. Ternyata setelah itu, di akhir merasa menyesal, loh itu kan anakku sendiri. Juga ada kesalahan dari pihakku. Kemudian ketika kita menyesali, menyadari kenapa aku begitu egois terhadap orang tuaku. Padahal mereka begitu banyak berjasa, berdoa, dan berusaha untuk kehidupanku. Ketika kita merasa bahwa relasi itu sudah nggak perlu baik lagi, ternyata suatu saat kita butuh. Atau kita ingat bahwa orang itu yang pernah berkonflik denganku itu dulu pernah melakukan kebaikan, pernah juga membantu aku gitu ya, maka ada penyesalan di sana. Atau ketika kita berjanji ketika kita sedang senang, kalau aku berhasil aku mau memberikan ini. Setelah itu kita ingat, ternyata besar juga ya yang mau kita berikan. Ternyata berharga juga ya, kemudian kita berpikir, bisa enggak ya saya menepati. Saya mau memberikan ini, kalau Tuhan memberikan saya ini. Kalau saya punya ini, saya akan memberikan ini pada saat bahagia. Tapi setelah itu tidak bisa ditepati, karena pada saat itu kita sedang membumbung hatinya, sedang senang banget. Nah, bagian-bagian itu menjadi hal yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari, sama dengan Herodes yang kisahnya kita baca bersama-sama hari ini, yang karena hati yang senang dan gembira kemudian membuat janji. Suatu keputusan yang besar, dan di dalam hati kecilnya sebenarnya dia tidak setuju dengan apa yang telah disetujui sebelum dia tahu itu apa. Jadi dia tidak mendengarkan dulu, tetapi dia berkata-kata dulu. Apapun yang kamu minta akan kuberikan, bahkan separuh dari kerajaanku ini, kekuasaanku ya. Jadi dia tidak mendengarkan sesuatu dengan baik, tapi sudah berkata-kata. Nah, tema kita hari ini adalah pandai mendengar, berkata-kata yang benar. Jadi didengar dulu, diresapi dulu, dipertimbangkan dulu, apapun itu, baru keluarlah kata-kata yang benar. Hari ini kita membaca bagaimana Herodes, ya ini Herodes Antipas, karena Herodes itu namanya banyak. Ada Herodes Agung dan yang lain. Ini adalah Herodes Antipas yang karena bahagia mengambil keputusan, dan kita membaca bacaannya di Markus 6 ini. Ketika kita membaca dari ayat pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai ayat 13, kita menemukan bahwa ada kisah yang lain sebelum ini. Jadi ini kisah di mana ada bagian perjalanan Yesus bersama murid-muridnya ya. Kemudian dimulai dari kunjungan Yesus yang ditolak di Nazaret. Kemudian ada perutusan murid untuk berdua-dua memberitakan Injil, kemudian memberitakan pertobatan dari kota ke kota. Yesus mulai terkenal, orang mulai melihat, mendengar, tahu tentang Yesus. Kemudian Herodes merasa bahwa popularitasnya terusik. Karena ada Yesus nih yang tiba-tiba jadi terkenal, kemudian punya kuasa yang luar biasa. Nah, Herodes yang ada di Markus 6 ini adalah Herodes Antipas.
anaknya Herodes Agung. Jadi kalau Herodes Agung itu adalah Herodes, raja yang pada saat kelahirannya Yesus tuh bunuhi bayi-bayi. Itu kalau Herodes Agung itu orangnya sangat kejam. Bahkan anak-anak sendiri itu juga dibunuh ya. Jadi yang ada di bacaan kita hari ini, Herodes Antipas tuh anaknya Herodes Agung yang pada saat itu membunuh bayi-bayi waktu Yesus lahir. Nah, ketika dikatakan di ayat 14, Herodes Antipas mendengar tentang Yesus, orang menyebutkan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Lalu ada yang mengatakan bahwa oh itu Elia, atau mengatakan oh itu nabi, seperti nabi yang terdahulu. Tetapi Herodes berasumsi, berpikir bahwa Yesus ini yang terkenal adalah Yohanes yang sudah mati dipenggal oleh Herodes sendiri kemudian bangkit nih di ayat 16. Nah, bagian ini jadi ada satu kisah kemudian masuk ke kisah di mana Herodes berpikir bahwa Yesus itu adalah Yohanes, kemudian diceritakan kenapa Yohanes itu bisa mati dipenggal oleh Herodes. Bagaimana kisah kematian yang terjadi, yang dialami Yohanes Pembaptis itu sangat tragis. Nah, itu semua karena janji Herodes Antipas ketika dia bahagia. Bermula dari di ayat 18, Yohanes pernah menegur Herodes, mengatakan tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Jadi kalau Herodes ketika ditegur ya sudahlah gitu ya, dia tidak berpikir apa-apa. Tetapi istrinya yang namanya Herodias itu yang dendam. Nah, kenapa kok Yohanes itu dengan lantang menegur gitu ya? Karena kita tahu bahwa Herodes Antipas dan Herodes Filipus tadi ya, suami terdahulunya Herodias tuh Filipus tuh nama lengkapnya Herodes Filipus. Jadi Herodes Agung tuh punya istri, punya anak. Punya istri lagi, punya anak. Punya istri lagi, punya anak, Herodes Filipus. Punya istri lagi, punya anak, Herodes Antipas. Ya, jadi sebenarnya Herodes Filipus dan Herodes Antipas itu saudara. Tapi beda ibu. Ayahnya sama, Herodes Agung yang tadi bunuh bayi-bayi ketika Yesus lahir. Tapi Herodes Filipus itu tidak mewarisi apa-apa dari Herodes Agung. Dia cuma jadi warga swasta yang kaya di Roma, tidak memiliki kepemimpinan apapun. Nah, ketika Herodes Antipas ini berkunjung di Roma, ketemulah dengan Herodes Filipus, punya istri Herodias. Oh, kemudian suruh meninggalkan, kemudian nikah dengan Herodes Filipus. Padahal Herodes Antipas. Padahal dengan Herodes Filipus itu Herodes sudah punya anak namanya Salome. Yang tadi kita baca kisahnya karena Herodes Antipas ulang tahun, kemudian Salome itu joget-joget gitu ya, kemudian membuat Herodes Antipas senang. Nah, siapakah Herodias? Herodias itu anaknya Aristobulus. Aristobulus itu siapa? Aristobulus itu juga anaknya Herodes Agung. Jadi Herodes Agung punya istri, punya anak, punya istri, punya anak. Salah satu anaknya adalah Aristobulus. Punya istri lagi, punya anak, Herodes Filipus, punya anak lagi adalah Herodes Antipas. Jadi masih sepupuan dekat, masih saudara. Karena Herodes itu Herodias itu anaknya Aristobulus, maka Herodias itu keponakannya Filipus, juga keponakannya Yohanes Antipas. Herodes ya, sampai kebalik-balik, Herodes Antipas. Jadi masih saudara dekat. Itu sebabnya yang membuat Yohanes mengetahui bahwa Herodias itu memiliki kehidupan moralitas yang gak baik. Serakah, haus kekuasaan, hedonisme, nafsu seksual yang begitu liar. Sehingga dengan lantang Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas di depan
umum. Lalu dikatakan bahwa Herodes dendam ingin membunuh, tapi tidak dapat. Kenapa? Karena Herodes segan akan Yohanes, karena Herodes tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, dan Herodes sendiri melindunginya. Kemudian dijelaskan lagi di ayat 20, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Jadi sebenarnya hati nuraninya Herodes Antipas itu masih jalan. Perasaannya itu masih jalan. Tetapi tadi karena saking senangnya ulang tahun, banyak pembesar yang datang, perwira-perwira, orang terkemuka di Galilea datang merayakan ulang tahunnya. Kemudian Salome datang menari-nari dengan luar biasa. Kemudian saking senangnya Herodes mengatakan, minta daripadaku apa saja yang kau ingini maka akan kuberikan kepadamu. Lalu pakai sumpah di ayat 23. Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Nah Salome itu bingung mau minta apa. Padahal ini tawaran yang besar, setengah kerajaannya aja kalau diminta boleh kok. Saking senangnya, saking bahagianya berjanji. Tidak mendengar dulu apa kata-kata Salome, tapi berkata-kata dulu. Tidak mendengarkan apa perkataan orang lain, tapi dia sesumbar mengatakan dengan gagahnya, minta apa aja gitu ya, sampai hal yang paling berharga, setengah kerajaan aja mau diberikan. Lalu Salome anak itu tanya pada ibunya, apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, ini waktunya. Pasti Herodes gak akan menolak. Maka minta kepala Yohanes Pembaptis. Lalu Salome datang lagi kepada raja meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Ayat 26 menuliskan, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari? Pernahkah kita mengalami hal yang seperti ini? Kita tidak mendengarkan betul-betul terlebih dahulu, kemudian kita sudah mengatakan sesuatu. Mungkin isinya kemarahan, emosi, sumpah serapah, kebencian. Padahal setelah berjalan baru kita tahu, oh ternyata tidak seperti yang kubayangkan ya. Herodes berpikir paling minta apa sih seorang anak. Karena Salome itu umurnya enggak banyak, sekitar hampir 20 tahun, masih anak-anak remaja gitu ya, jadi belum dewasa. Paling minta apa, setengah kerajaan aja enggak apa-apa. Tapi yang diminta adalah hal yang membuatnya sangat sedih. Pada waktu yang bersamaan baru saja bahagia, baru saja senang, kemudian keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang membuat hati raja sendiri sangat sedih. Tapi karena sudah bersumpah di depan tamu, dia tidak mau menolaknya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu saudara-saudari bagaimana pentingnya mendengar daripada berkata-kata. Itu sebabnya Tuhan berikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Lebih banyak mendengar daripada cepat berkata-kata. Kesalahan fatalnya Herodes adalah berkata-kata terlalu besar sebelum mendengarkan dengan jelas kemauan orang lain tuh apa. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin yang kita dengar tuh informasi-informasi yang luar biasa. Baik itu melalui telinga kita ataupun zaman sekarang kan sudah maju. Melalui yang namanya WA tuh di grup manapun tuh bicaranya tentang COVID. Obat-obatannya, minuman-minuman herbal, cara-cara lain. Begitu banyak informasi yang kita gak bisa tolak. Tapi bisa kita saring. Tapi dengan hikmat bisa kita pilih dan kita pilah mana yang hoax, mana yang betul, mana yang patut diteruskan, mana yang harus diabaikan. Dengan berita saat ini orang menjadi marah, COVID terus berita tentang COVID, bikin pusing.
Cara COVID hilang itu jangan diberitakan, jangan ada tes, kemudian jangan ada dokter, jangan ada apa gitu. Orang tidak mau menerima bahwa memang kenyataan yang dihadapi bersama adalah pandemi. Orang mengatakan bahwa COVID ini konspirasi, rekayasa. Lalu yang meninggal karena sesek-sesek itu begitu banyak itu karena apa? Apakah itu rekayasa? Apakah yang kita temukan berpapasan di jalan-jalan itu ya, mobil BPBD, BNPB, dan juga ambulan-ambulan orang pakai baju hazmat itu, apakah itu isinya peti kosong? Apakah yang dimakamkan di TPU Madurejo yang khusus COVID sebelah sana itu rekayasa? Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan berikan kita hikmat. Bagian kita berhikmat. Bagian dari Tuhan pertolongan. Nah, apakah kita mau seperti tadi ya, dalam kemarahan kita mengambil keputusan saya tidak percaya pada pandemi COVID. Keputusan saya tidak ada tuh masker double. Keputusan saya ya, dalam kemarahan, emosi, ada keputusan-keputusan. Jangan-jangan itu salah. Tapi jangan juga terlalu bahagia. Kita dengan gagah mengatakan, enggak mungkin aku kena COVID, kalau itu kena, mungkin gini. Belum tentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kena itu adalah orang yang abai. Bisa saja delalah, ya, karena kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik, delalah, lagi dibuka, lagi apa, kemudian kita berjumpa dengan orang lain yang kita tidak tahu misal. Atau dengan keputusan-keputusan janji-janji yang besar. Padahal belum tentu kita bisa menepati. Nah, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah pandai mendengar. Dan berkata-kata yang benar. Apa yang harus kita dengar? Nomor 1 adalah suara Tuhan sendiri. Karena kalau kita terlalu banyak mendengar dan kita tidak punya hikmat untuk menyaring, percuma. Orang saat ini berusaha mendapatkan kesehatan, ya, harusnya seroja, sehat, rohani, jasmani. Orang berlomba-lomba cari susu sapi yang tempatnya itu gambar beruang, iklannya naga, ya. Lupa bahwa kita tidak berdoa minta perlindungan Tuhan. Orang berjemur di jam-jam tertentu, tapi kita lupa. Oh, pagi belum berdoa, malam belum berdoa, makan belum mengucap syukur. Atau sebaliknya, kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan, tapi kita abai protokol kesehatan, ya sama saja. Kita betul-betul harus mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti kita dituntun oleh Tuhan. Lalu kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, maka kita minta hikmat dari Tuhan supaya boleh mendengarkan hal yang baik, supaya kita bisa bertumbuh secara iman dan kehidupan kita juga bertumbuh menjadi lebih baik. Setelah itu, barulah kita dapat berkata-kata yang benar. Karena sumbernya benar, maka keluarnya adalah hal yang benar. Tapi kalau sumbernya belum tentu benar, belum tentu lagi yang kita keluarkan adalah hal yang benar. Saat ini yang kita butuhkan adalah bersatu padu, Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan. Dan mendengarkan segala sesuatu yang baik, yang membangun, disaring dulu. Lalu kita berkata-kata yang benar. Karena dengan demikian, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang benar. Kita tidak terjerumus oleh perkataan kita sendiri yang merugikan orang lain. Dan juga merugikan diri kita sendiri. Mari bersama-sama kita belajar untuk mendengar, pandai mendengar. Dan kita juga terus belajar untuk berkata-kata yang benar melalui kehidupan kita. Amin, Tuhan mengasihi kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, baik bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, atau ketika kami harus beribadah sendiri. Kami tahu bahwa kami disatukan dalam persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama kami, melalui doa dan juga hati kami yang bersatu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan kembali supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pandai mendengar dan juga berkata-kata yang benar. Di tengah kehidupan kami yang harus berjalan di masa pandemi ini Tuhan, bukan hal yang mudah bagi kami. Tetapi ketika kami menoleh ke belakang, sungguh perjalanan kami telah jauh. Itu semua karena kebaikan, pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun situasi di luar kami tidak dapat kami kendalikan, bahkan ada di dalam masa sulit, masa pandemi ini. Bersama kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk PPKM darurat ini, yang diterapkan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli yang akan datang. Biarlah setiap elemen masyarakat, biarlah kami sebagai gereja, ataupun kami sebagai pribadi, sebagai masyarakat, boleh menjadi orang-orang atau boleh menjadi kelompok-kelompok yang patuh dan juga mendukung usaha pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 yang belakangan ini sungguh tidak terkendali, ditambah varian baru yang lebih cepat lagi dalam penularannya Tuhan. Kami prihatin akan keadaan yang saat ini sedang dialami oleh bangsa negara kami dan juga seluruh bangsa di dunia ini yang mengalami kondisi yang sama, keprihatinan yang sama, beban penderitaan yang sama karena pandemi ini. Kami semua sedang berjuang Tuhan, tapi kami tahu bahwa perjuangan kami tidak kami lakukan sendiri, karena ada Tuhan yang menggandeng dan memimpin kami. Bersama kami doakan untuk setiap gereja yang saat ini sedang berjuang untuk terus melayani umatnya di tengah PPKM ini. Kami mungkin tidak bisa melakukan rekaman di gereja dan sebagian harus mengikuti ibadah dari channel lain, misalnya YKB TV GKI bagi beberapa gereja GKI di luar sana yang tidak dapat melakukan rekaman. Atau saudara-saudara kami gereja GKI yang ibadahnya para petugas harus melakukan rekaman mandiri di rumah. Atau seperti GKI Prambanan dan beberapa gereja lain yang boleh melakukan rekaman ataupun live streaming dengan segala keterbatasan yang kami alami. Kami yakin Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan bagi kami. Bahwa setiap yang kami lakukan adalah usaha untuk dapat terus melayani Tuhan, bahkan terus melayani jemaat. Kiranya apa yang dilakukan setiap gereja di dunia ini juga boleh diterima oleh masing-masing jemaat.
akan terus membuat iman mereka bertumbuh sekalipun dalam pandemi dan dalam setiap keterbatasan dalam mengikuti ibadah. Engkau sumber hikmat yang senantiasa menolong. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam sakit penyakit atau dalam masa pemulihan. Kami teringat untuk Bapak Istiar dan juga Ibu Heni yang ada di rumah, yang pada saat ini sedang ada dalam masa pemulihan. Tuhan lawat, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Kami teringat akan Ibu Romauli Napitupulu, Ibu Priskila Yeni, Ibu C. Walgiani, Ibu Dewi Kurniawati, Ibu Hardianti, dan juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya saat ini Tuhan. Kami yang berjuang dalam mendapatkan kesembuhan karena sakit yang kami alami ataupun yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan, yang untuk sementara waktu harus beristirahat dan isoman di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami semangat, Kau berikan kami terus hati yang boleh menerima semua ini dengan baik dan kami terus berjuang. Sehingga masa-masa sulit berjuang dalam sakit penyakit ini boleh kami lalui dengan baik dan kami mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati. Kami yang bergumul akan studi kami, bergumul akan studi anak-anak kami, tentang pekerjaan atau usaha kami di tengah PPKM tanggal 3 sampai 20 Juli ini. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegelisahan, tapi biarlah kami terus beriman kepada Tuhan, bahwa di setiap hal yang tidak terjangkau pikiran kami, Tuhan menolong kami. Bahkan ada ketakutan-ketakutan kami, khususnya dalam hal ekonomi kami. Sungguh Engkau sumber rahmat dan berkat, yang terus memberkati kami dan tidak membiarkan kami sendiri, dan Engkau tidak membiarkan kami kekurangan, tapi Engkau terus memelihara kami, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan doa kami kiranya Engkau Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati kami, berikan hikmat bagi kami, supaya boleh melalui masa-masa ini dalam pertolongan Tuhan. Kami tidak putus asa, kami tak mengeluh, karena sekalipun ini sulit, tetapi ada Tuhan yang ada bersama dengan kami. Biarlah kami juga boleh melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Untuk pergumulan yang saat ini kami alami, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang menjadi juru selamat dan penolong kami, ada bersama kami dan senantiasa membimbing kami, supaya setiap pergumulan dapat kami selesaikan dengan baik. Dan kami mau menutup syafaat kami Tuhan saat ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan
Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nas persembahan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan dengan berhiaskan kekudusan." Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor 138 00 1710 2679 atau dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari bersama kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Begitu banyak kasih dan berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan memberikan sedikit berkat yang telah kami dapatkan daripada-Mu dengan penuh rasa syukur. Kiranya Engkau berkati, Engkau yang akan menyucikan persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk gereja-Mu di tempat ini dan untuk sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, berikan kebijaksanaan kepada para majelis yang mengolah persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dikelola sebaik-baiknya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 425, bait pertama dan ketiga, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahaya
Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.